warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Meila Nur Asrifah, ada Rahmalia Eka Prameswari, dan Intan Permatasari. Materi yang akan kami sampaikan adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Total supply atau penawaran agregat dan total demand atau permintaan agregat sebagai model analitik dalam teori makroekonomi, terutama yang berkaitan dengan penentuan tingkat harga. Selain itu, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan total demand atau permintaan agregat dan total supply. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan permintaan agregat? Nah, untuk materi itu akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat. Definisi dari permintaan agregat atau juga disebut dengan agregat demand dalam perekonomian tertutup adalah jumlah seluruh komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga, pengeluaran investasi, dan juga belanja pemerintah terhadap barang dan jasa domestik. Dari definisi di atas, maka kita dapat membentuk persamaan matematis untuk permintaan agregat sebagai berikut, yaitu AE sama dengan C plus I plus D. Kemudian untuk pengertian permintaan agregat adalah total permintaan untuk barang dan jasa. Dalam perekonomian, kurva permintaan agregat atau disebut juga dengan AD adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara output agregat dan tingkat harga untuk menurunkan kurva permintaan agregat. Kita menguji apa yang terjadi dengan output agregat Y ketika tingkat harga P berubah dengan asumsi tidak ada perubahan di dalam pengeluaran pemerintah atau disebut juga dengan G, pajak, T, dan variabel kebijakan moneter. Berikut adalah kurva permintaan agregat. Kemudian adalah setiap pasangan P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana keduanya pada pasar barang maupun pasar tenaga kerja berada pada keseimbangan. Beberapa hal yang harus diingat tentang kurva permintaan agregat adalah yang pertama adalah kurva permintaan agregat bukan kurva permintaan pasar dan bukan penjumlahan kurva permintaan dalam perekonomian. Kita dapat menggunakan asumsi ceteris paribus untuk menggambarkan kurva permintaan agregat. Permintaan agregat akan turun jika tingkat harga naik karena pada harga yang lebih tinggi menyebabkan permintaan uang naik. Hal itu menyebabkan tingkat bunga meningkat. Yang keempat adalah pada tingkat bunga yang lebih tinggi menyebabkan investasi turun, pengeluaran agregat juga turun, sehingga output agregat menjadi turun. Yang kelima adalah pada semua titik sepanjang kurva agregat permintaan mempunyai arti bahwa pasar barang dan pasar uang dalam posisi keseimbangan. Selanjutnya adalah penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menggambarkan kombinasi output atau yang disebut juga dengan pendapatan nasional dan tingkat harga sedemikian rupa, sehingga dunia usaha bersedia pada tingkat harga tertentu, menawarkan jumlah output tertentu, atau dengan kata lain, kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara nilai-nilai real barang dan jasa per satuan waktu yang bersedia dihasilkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran agregat mencerminkan berbagai kondisi pada saat faktor produksi, terutama pasar tenaga kerja seperti pada pasar barang dan komoditas. Penawaran agregat bergantung pada tingkat harga, kepastian produksi, dan tingkat biaya yang dilakukan selama proses produksi. Dalam hubungannya dengan output potensial, penawaran agregat ditentukan oleh banyaknya input produktif yang utamanya terdiri dari buruh dan barang modal, dan efisiensi dari kombinasi input-input tersebut. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan permintaan dan jangka penawaran agregat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Keseimbangan ditentukan oleh interaksi penawaran agregat dan permintaan agregat. Interaksi dari penawaran agregat yang utamanya didorong oleh output potensial atau PDB potensial dari permintaan agregat yang didorong oleh total pembelanjaan dan faktor-faktor penentu, menghasilkan output yang akan bisa dianalisis, yaitu tingkat PDB real
banyaknya jenis pekerjaan dan rata-rata tenaga kerja, harga, dan rata-rata inflasi. Nah, dalam kurva berikut ini kita dapat menerangkan bagaimana sih keseimbangan ekonomi jangka pendek, yaitu dapat dilihat dari gambar kurva permintaan agregat yang menggambarkan keseluruhan entitas ekonomi, dan kurva penawaran agregat yang menggambarkan hubungan antara harga yang dipatok pengusaha dan banyaknya hasil produksi yang akan mereka hasilkan dan dijual. Nah, itu tempatnya berpotongan di titik E. Nah, titik E itu menggambarkan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, karena perusahaan-perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang telah diproduksi dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan stabil. Nah, bisa kita lihat ini di titik E, itu menggambarkan keseimbangan yang dicapai dalam perekonomian. Seperti itu. Oke, kita lanjut materinya, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, produksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian atau PDB real suatu negara akan tergantung dari ketersediaan tenaga kerja, sumber daya modal, sumber daya alam, dan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut, karena tingkat harga tidak mempengaruhi kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa dalam jangka panjang. Maka kurva penawaran agregat dalam jangka panjang akan berbentuk vertikal. Nah, sekarang kita lihat gambar kurvanya. Nah, bentuk kurva penawaran vertikal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, berapapun tingkat harganya, perekonomian akan menghasilkan output yang sama. Nih, kita lihat. Ini menghasilkan output yang sama. Oke, kita lanjut materinya. Nah, pergeseran kurva penawaran jangka panjang. Nah, sebenarnya tingkat output potensial ini dapat berubah ketika terdapat faktor-faktor dalam perekonomian yang ditandai dengan terjadinya pergeseran kurva. Apa saja sih faktor-faktor tersebut? Yang pertama, ada faktor perubahan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, ada perubahan modal. Yang ketiga, ada perubahan sumber daya alam. Dan yang keempat, perubahan teknologi. Nah, faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor non-harga. Nah, bila terjadi peningkatan output agregat akibat perubahan keempat faktor di atas, akan ditandai oleh terjadinya pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan. Nah, di gambar ini ditandai oleh nomor 1. Sementara jika terjadi adalah dorongan terhadap penurunan output potensial, maka penawaran agregat akan bergeser ke kiri, ditandai oleh nomor 2. Nah, terdapat juga keterangan nomor 1 menandakan output potensial mengalami peningkatan yang ditandai oleh pergeseran kurva penawaran agregat jangka panjang ke kanan. Nah, nomor 2 menunjukkan terjadinya penurunan output potensial. Selanjutnya adalah kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek, tingkat harga akan mempengaruhi tingkat output perekonomian. Terjadinya peningkatan harga dalam perekonomian dan mendorong terjadinya peningkatan output barang atau jasa yang diproduksi. Sehingga dalam jangka pendek, bentuk kurva penawaran agregat yang memiliki kemiringan positif yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Peningkatan output jangka pendek tentu akan berkontribusi terhadap peningkatan keseimbangan output potensial dalam jangka panjang. Namun, karena peningkatan output ini berhadapan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka akhirnya produksi yang terjadi hanyalah hingga tingkat output optimal dalam jangka panjang. Untuk membahas materi ini, terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang kurva penawaran agregat jangka panjang dan jangka pendek yang memiliki kemiringan, yaitu kekakuan upah, teori kekakuan harga, dan teori kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Di sini saya akan menjelaskan pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Di samping perubahan tingkat harga, sebenarnya terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat produksi suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, diantaranya adalah perubahan tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan perkiraan tingkat harga. Jika faktor non-harga ini mengalami perubahan, maka akan terrefleksi pada kurva dalam bentuk pergeseran kurva. Pergeseran pada kurva permintaan agregat. Ketika terjadi perubahan harga, jumlah barang atau jasa yang diminta dalam perekonomian akan mengalami perubahan. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda nomor 1 pada gambar, analisis ini mengarah kepada terjadinya perubahan jumlah permintaan agregat di sepanjang kurva permintaan agregat. Sedangkan yang ditunjukkan oleh nomor 2, faktor yang mengalami perubahan adalah faktor non-harga. Yang terjadi adalah pergeseran kurva karena peningkatan atau penurunan jumlah permintaan barang atau jasa pada setiap tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, faktor perubahan tenaga kerja, kedua perubahan modal, ketiga perubahan sumber daya alam, keempat perubahan teknologi, dan yang kelima ekspektasi tingkat harga. Serta pengeluaran untuk membeli barang luar negeri akan memindahkan kurva dari AD0 menjadi AD1. Sehingga kondisi keseimbangan pun bergeser dari E0 ke E1. Di titik E1, tingkat harga turun menjadi P1 dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Pergeseran kurva penawaran agregat. Jika dimisalkan harga barang-barang impor dan bahan-bahan mentah mengalami peningkatan, maka peningkatan ini akan berefek pada pergeseran kurva dari AS0 menjadi, sehingga kondisi keseimbangan pun bergeser dari E0 ke E1. Di titik E1, tingkat harga turun menjadi P1 dan pendapatan nasional real perekonomian atau stagnasi. Ini dikenal juga dengan nama stagflasi. Sudah selesai materinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.